Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinantikan pintu surga. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Anas bin Abdullah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Ansor dari suku Khazraj yang bermukim di Madinah. Beliau merupakan paman dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak meriwayatkan hadis sebelum keislamannya, yaitu pada peristiwa Bayatul Aqobah. Anas bin Nadar melihat di perkumpulan para sahabat dan Rasulullah yang mengikuti peristiwa tersebut. Anas bin Nadar melihat akhlak Rasulullah yang sangat mulia, dan mulai saat itu timbullah rasa cinta terhadap kekasih Allah, yakni Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau masuk Islam. Setibanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, meskipun ia bukanlah sahabat Ansor yang turut dalam Bayatul Aqobah, akan tetapi Anas bin Nadar adalah salah satu sahabat yang mendapat pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ketaatan dan semangatnya dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi hal yang sangat diagungkan menjadi seorang syuhada sebagai pejuang di jalan Allah. Maka ketika para sahabat harus berperang melawan kafir Quraisy, mereka tidak gentar, bahkan bersemangat menjemput surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula yang diinginkan Anas bin Nadar. Namun ketika perang Badar, beliau termasuk di antara sahabat yang tidak sempat ikut serta bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Badar di tahun kedua Hijriah. Setelah mendengar peristiwa perang Badar, para sahabat yang tidak sempat mengikuti perang tersebut merasa sangat sedih dan kecewa, karena melewatkan suatu momen penting yang tentunya memiliki kemuliaan di kalangan umat Islam. Anas bin Nadar pun bertekad untuk ikut berkontribusi pada perang berikutnya. Ia pun bermunajat agar Allah memanjangkan umurnya hingga ia bisa mengikuti peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bersumpah akan mengikuti perang itu dengan segala upayanya. Anas bin Malik berkisah, pamanku yaitu Anas bin Nadar tidak turut serta bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Ia pun berkata kepadaku, aku luput dari perang pertama bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya Allah mengizinkanku nanti untuk turut berperang bersama Rasulullah, Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Ia takut berkata lebih dari itu. Apa yang diharapkan Anas bin Nadar terkabul. Ia turut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud di tahun berikutnya, yaitu setelah perang Badar. Perang Uhud bagi orang-orang kafir adalah perang pembalasan. Mereka balas dendam karena kekalahan mereka pada perang Badar. Di awal peperangan kaum muslimin mampu melawan orang-orang kafir, namun pada akhirnya kaum muslimin kalah, kemudian banyak sahabat yang gugur. Sebab utama kekalahan kaum muslimin adalah karena ada sahabat yang tidak mendengarkan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni beberapa orang sahabat yang bertugas sebagai pemanah di atas bukit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan, laporkan ke pemanah yang berjaga, jangan tinggalkan bukit ini apapun yang terjadi. Kalian melihat kami kalah atau melihat kami menang, jangan tinggalkan tempat ini. Namun ketika perang masih berlangsung dan kaum muslimin hampir meraih kemenangannya, ada beberapa pasukan yang turun mengambil ganimah. Mereka mengira perang sudah selesai. Khalid bin Walid yang pada saat itu belum masuk Islam dan merupakan panglima perang kafir Quraisy yang cerdas melihat bukit sudah kosong. Dan ia mengatakan ini tempat yang sangat strategis. Ia kemudian memutar arah dengan membawa pasukan khususnya naik di atas bukit dan dihujanilah kaum muslimin dengan panah dari atas bukit, sehingga menjadi sebab kaum muslimin kalah. Bahkan Rasulullah sampai berdarah. Banyak sahabat yang gugur termasuk paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Hamzah, juga Anas bin Nadar yang menyebutkan kisahnya sendiri dalam hadis ini. Ketika melihat kondisi kaum muslimin seperti itu, Anas bin Nadar berkata, ya Allah, aku meminta maaf kepadamu dari apa yang mereka lakukan. Yang beliau maksud adalah para sahabat pemanah yang meninggalkan bukit atau yang meninggalkan medan jihad, dan saya berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Yang beliau maksud adalah orang-orang kafir Quraisy yang menyerang kaum muslimin. Kemudian majulah Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Kala itu Anas bin Nadar bertemu dengan Suad bin Muaz yang bertanya kepadanya, wahai Abu Amar, hendak kemanakah engkau? Anas bin Nadar menjawab, semerbak aroma surga sudah kucium di kaki gunung Uhud. Di saat perang yang semakin sengit ini, tersebar berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah gugur. Beliau terbunuh dalam peperangan, namun Anas bin An-Nador terus berperang.
ia melihat Umar bin Khattab dan beberapa orang bersamanya sedang terduduk lemas karena bersedih mendengar berita gugurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin An-Nador berkata, "Kenapa kalian duduk bersedih?" Mereka menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terbunuh. Jika begitu, apalagi yang akan kalian perbuat mengisi hidup setelah Nabi wafat? Berdirilah, gugurlah dengan cara baginda Nabi meninggalkan dunia," kata Anas bin Nador membakar semangat para sahabat. Kemudian Anas bin Nador tiada henti menghunuskan pedangnya hingga ia gugur dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud banyak syuhada yang sulit dikenali wajahnya, semisal Hamzah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsy, dan Anas bin Nador, karena kezaliman orang-orang kafir yang mencincang abis jasad para syuhada. Anas bin Malik menjelaskan, bahwa sekujur tubuh pamannya itu terdapat lebih dari 80 luka sabetan pedang dan tikaman tombak serta anak panah. Anas bin Malik mengatakan, bahwa bibinya yakni Rubai binti Nador tak bisa mengenali saudaranya sendiri yakni Anas bin Nadar, kecuali dari jari tangannya. Pada saat itulah turun ayat Al-Quran, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak mengubah janjinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Para sahabat meyakini bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Anas bin Nador dan para syuhada Uhud lainnya. Demikianlah kisah Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Dia bersumpah atas nama Allah, lalu Allah mewujudkan keinginannya. Tentu ini karena keutamaannya, keikhlasan hatinya untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi menegakkan agama Allah, sehingga Allah mengabulkan apa yang ia ucapkan. Pintu surga menanti kehadiran ruhnya yang begitu mulia. Semoga Allah meridhoi beliau, yakni sahabat mulia Anas bin Nador radhiyallahu anhu. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.